Shalom saudara, kita cenderung ingin Allah cepat bertindak dalam kehidupan kita. Khususnya ketika kita sedang terluka, mungkin kita mempunyai suatu penyakit atau kondisi medis, kita ingin bantuan. Makanya kita berdoa dengan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan apa? Pembebasan, kesembuhan dari Allah. Oke saudara, bersama saya Pendeta Eslo Manik dalam program Firman hari ini. Selamat mendengarkan. Ya, sering sekali manusia ingin agar Allah bertindak dengan cepat untuk mengubah situasinya. Situasi sakit jadi sembuh, sulit jadi mudah, atau mengenai berkat. Kita menginginkan supaya berkat itu segera datang. Satu hal ketika kita memandang sekeliling dan berpikir kita tahu apa kehendak Allah itu dan ingin Ia bertindak. Namun di sisi lain, itu adalah hal yang sama sekali berbeda jika Allah datang kepada kita, membuat janji langsung kepada kita, dan kemudian tampak seolah-olah Ia hanya menunggu atau mungkin tidak memenuhi janji tersebut. Itulah situasinya yang ada pada kitab Kejadian 16 dan 17, di mana Abraham, orang yang beriman ini, Allah telah berjanji bahwa Ia akan memberikan seorang putra ketika Abraham waktu itu telah berusia 75 tahun. Bisa dimengerti jika Anda berpikir bahwa Allah akan memenuhi janji ini dengan cukup cepat. Lagi pula, seorang pria berusia 75 tahun tidak mempunyai cukup banyak waktu yang tersisa untuk mempunyai anak. Yang lebih mengagumkan kemudian adalah ketika Allah datang dan membuat sebuah janji yang fantastis kepada mereka, bahwa mereka bukan hanya akan mempunyai keturunan, namun melalui garis keturunan keluarga ini, semua keluarga di bumi akan diberkati. Wow, luar biasa. Abraham dan Sarah tidak bisa memahami pada waktu itu. Oh ya, saya menggunakan nama mereka Abraham dan Sarah sebagaimana nama yang diubahkan oleh Tuhan. Tadinya nama mereka Abram dan Sarai. Tetapi Allah mengubah nama-nama tersebut menjadi apa yang kita kenal sebagai Abraham dan Sarah, karena kepentingan rohani dari janjinya dan tindakannya dalam hidup mereka. Namun mereka tidak tahu ini akan menjadi garis keturunan yang akan melahirkan Kristus. Yesus yang akan datang sebagai penebus dunia. Dan demikianlah Allah membuat janjinya kepada Abraham dan ia berusia 75 tahun. Namun waktu perjanjian tersebut tetaplah tersembunyi, saudara. Inilah yang perlu kita pikirkan hari ini. Kadang ketika mendapatkan sebuah janji dari Allah itu bisa jadi tidak langsung dipenuhi ya. Namun ada selang waktu sebelum Ia menggenapi janjinya. Orang-orang Kristen sepanjang masa telah belajar bahwa Allah tidak bergantung pada usia. Ia tidak terhalang oleh tahun-tahun yang berlalu. Allah bertindak menurut apa yang kita sebut sebagai waktu yang tepat. Ya, bukan sekedar waktu secara kronologis. Dan ketika janji itu pertama kali dibuat, Abraham berumur 75 tahun. Kita mungkin berpikir bahwa di tahun depan atau 2 tahun mendatang Allah akan mengizinkan Abraham dan Sarah mempunyai anak dan Sarah akan hamil. Ternyata tidak loh. Kitab Kejadian pasal 16, Abraham berusia 86 tahun dan masih belum memiliki anak. 8 tahun setelah janji itu dibuat, belum. Sekarang marilah berhenti sejenak untuk memikirkan tentang hal ini. Bagaimana jika Allah mendatangi Anda dan membuat sebuah janji yang fantastik kepada Anda, mengagumkan, dan kemudian menunggu 11 tahun untuk melakukan sesuatu berkenan dengan hal tersebut? Akankah Anda kecewa? Akankah Anda frustrasi? Akankah Anda kehilangan pengharapan? Akankah Anda mulai meragukan Allah? Kita diberitahu bahwa Abraham percaya kepada Allah dan tidak goyah dalam hal janji Allah. Bukankah itu merupakan hal yang luar biasa? Suatu pertunjukan iman, sebuah teladan yang baik bagi kita. Namun saudara, tampaknya Sarah terlihat sedikit gelisah mengenai semua hal ini dan menyarankan
hamba mereka, gadis yang membantu mereka yaitu Hagar, agar diberikan kepada Abraham sebagai seorang yang mengisi, ya demikianlah kita katakan, ia sebagai seorang ibu pengganti ia hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamai Ismail. Namun hanya ada satu masalah di sini. Ismail bukanlah anak yang dijanjikan. Ismail adalah anak hasil rekayasa manusia. Katakan demikian. Sarah sedikit cemas dan ia menggambarkan bahwa mungkin mereka harus menolong Allah agar bisa menepati janji yang telah ia berikan. Dan sebagai akibatnya, mereka mencoba menaruh masalah tersebut dalam tangan mereka sendiri dan hasilnya adalah kelahiran Ismail. Satu-satunya masalah adalah bahwa bukan itu yang Allah maksudkan. Generasi-generasi yang dijanjikan yang akan lahir melalui Abraham tidak akan datang melalui Hagar dan melalui Ismail. Generasi tersebut akan datang melalui sebagaimana yang Alkitab katakan di pasal 17, melalui seorang putra bernama Ishak. Faktanya, Allah menunggu 13 tahun lebih sampai Abraham berusia 99 tahun. Jadi sekarang telah 24 tahun sejak Allah membuat janji dengan Abraham, dan ia muncul kepada Abraham ketika Abraham berusia 99 untuk apa? Meneguhkan kembali janji kepadanya setelah 24 tahun. Allah berkata, Sarah istrimulah yang akan mempunyai anak itu. Di kitab Kejadian 17 Allah berkata tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Itulah namanya. Aku akan memberkatinya. Daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Wow. Dan sesungguhnya Allah sungguh memenuhi janji tersebut. Sebagai konsekuensinya lahirlah anaknya ini, yaitu Ishak. Dan saya yakin nama Ishak artinya tertawa. Dengan kata lain, itu merupakan hal yang berani, di mana Allah menunjukkan kemauannya untuk mengambil resiko yang amat berani. Sungguh hal yang menakjubkan. Memikirkan bahwa seorang pria tua berusia 99 tahun dan seorang wanita berusia 89 tahun akan mempunyai seorang bayi saja membuat tertawa. Namun sesungguhnya itulah keseluruhan intinya, saudara. Anda lihat, ini bukan saja anak yang tidak mungkin. Ini adalah anak mukjizat. Allah menghususkan diri dalam keajaiban. Bukan sekedar hal yang sulit. Bukan hanya hal yang tidak mungkin, tetapi ajaib. Anda lihat, sepanjang garis keturunan Abraham ini, Allah terus melakukan mukjizat secara berkelanjutan. Ia terus-menerus melakukan hal-hal yang ada di luar batas kemampuan manusia normal. Alasannya adalah bahwa ia sedang memimpin melalui garis keturunan keluarga ini sampai kepada mukjizat terbesar Allah yang menjelang. Berkat Allah yang terbesar bagi manusia, yaitu putranya Yesus Kristus, datang dalam manusia daging untuk menjadi penebus kita. Ini merupakan hal yang fantastis. Anda mungkin mengingat ada kelahiran lain yang ajaib. Yang satu ini berkaitan dengan Yesus, yang mana Maria, ibu dari Kristus, diberitahu oleh malaikat Gabriel bahwa ia akan mengandung. Ini merupakan kehamilan yang ajaib di mana Kristus dikandung melalui Roh Kudus. Intinya adalah bahwa Allah membuat janji-janji aneh ini karena ia tahu itu ilahi, ia maha kuasa, dan ia bisa memenuhi janji-janjinya. Namun kita perlu mempunyai kesabaran. Itulah iman. Yaitu bahwa kita tidak menerobos maju. Ketika Allah telah menjanjikan sesuatu, ia akan memenuhinya. Namun kita tidak tahu waktunya. Kadang waktunya tetap tersembunyi bagi kita. Dan kita mungkin harus menunggu bertahun-tahun. Kadang puluhan tahun dalam hidup kita. Faktanya, dengan beberapa janji Allah, kita harus menunggu beberapa generasi dan kita harus menurunkan kepercayaan dan keyakinan serta iman kepada Allah, kepada anak-anak kita agar mereka terus
memegang kepercayaan dan kasih serta keyakinan kepada Allah. Itulah tepatnya dengan hal janji kedatangan Kristus kembali. Yesus telah datang untuk menderita dan mati bagi dosa-dosa kita. Ia datang untuk mengangkut kesalahan kita agar kita ditebus, agar kita diselamatkan. Dan ketika Ia naik kembali ke surga, Ia berjanji bahwa Ia akan kembali dan akan membawa semua yang percaya kepadanya serta menantikan kedatangannya. Nah, ini adalah janji bagi generasi ke generasi. Banyak orang telah meninggal dalam iman dan perlu dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Namun kita tidak kehilangan keyakinan hanya karena ada masa penantian yang panjang, masa menunggu ya. Dan kita mempunyai teladan yang tepat, yaitu Abraham. Kita juga tidak mulai mencoba menghasilkan jawaban-jawaban kita sendiri dan berpikir kita akan memecahkan masalah ini melalui tindakan-tindakan kita sendiri. Itulah yang membawa pada kelahiran Ismail. Bukannya dengan penuh keyakinan percaya dan memahami Allah, Sarah memutuskan bahwa mereka perlu mengambil tindakan. Bukanlah hal yang mudah mengatakan untuk menunggu, saudara. Seringkali kita ingin jawaban yang cepat. Kita ingin mendapatkan jawaban segera. Namun kita perlu memahami bahwa Allah bisa dipercaya dan bahwa kita mungkin harus menunggu untuk periode waktu yang lama untuk melihat pemenuhan janjinya. Waktu Allah kadang tersembunyi, namun kita menanti dan melatih iman serta percaya kita. Kita harus memperhatikan bahwa kita tidak mencoba memecahkan masalah sendiri, namun kita percaya akan janji-janjinya. Inilah cara keselamatan dalam Yesus Kristus. Kita tidak tahu kapan Allah akan membawa janjinya ini pada penggenapannya. Namun kita tetap siap, tetap sedia, dan terus melanjutkan percaya dan kasih kita kepada Yesus Kristus sampai harinya saat Ia dinyatakan untuk menebus kita. Amin. Pengorbananmu bagiku, pengampunanmu lepaskanku, dan ku terkagum. Oleh darahmu ku hidup, kasih karuniamu memberiku kekuatan di setiap waktu. Semakin tinggi kau bawa hidupku, mengatasi segalanya. Tak lagi ku hidup dalam tuduhan, anugerahmu bebaskanku. Saudara, jika Anda diberkati dengan program ini, silahkan kirim respon Anda ke acara Firman hari ini, Tromol Pos 261 Batu 65302 Jawa Timur, atau SMS ke nomor 081 333 777 386 dengan format atau ketik nama Anda spasi nama program, yaitu Firman hari ini FHI, spasi asal Anda, spasi respon Anda. Akhirnya saya Pendeta Eslo Manik mohon diri dari ruang dengar Anda. Dalam tuduhan, anugerahmu bebaskanku. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya.
Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini, atau menghubungi kami di sini.